Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cerita ini berlatar belakang tahun 1980. Pernah terjadi di suatu pedesaan di daerah Jawa Barat, sebut saja di daerah C. Di desa tersebut dulu hidup sepasang suami istri bernama Susan dan Wanto. Susan dan Wanto bukanlah asli penduduk daerah tersebut. Mereka perantauan, tapi masih dari daerah Jawa Barat juga. Awal ceritanya, Susan adalah anak dari sepasang suami istri buruh tani di kampung tempat mereka tinggal. Kampung tempat Susan dan kedua orang tuanya tinggal masih begitu asri, damai. Dan di kampung itu, nuansa agamanya begitu kental. Di kampung itu terdapat sebuah pondok pesantren yang sudah berdiri cukup lama. Di daerah tersebut, pondok pesantren yang tidak terlalu besar. Para santrinya yang menimba ilmu di sana berasal dari berbagai macam wilayah, berbagai daerah, tapi kebanyakan orang-orang Sunda dari daerah Jawa Barat. Dan Susan adalah salah satu santri di pesantren tersebut. Susan tidak menempuh pendidikan formal dikarenakan tak ada biaya dari orang tuanya. Maka semenjak kecil Susan langsung masuk ke pondok pesantren tersebut. Di pondok pesantren itulah Susan belajar mengaji, belajar menulis, belajar membaca, belajar ilmu-ilmu agama. Didikan agama dari gurunya di pondok begitu kuat, membuat Susan menjelma menjadi seorang gadis yang begitu taat kepada orang tua dan agamanya. Ditambah rupa Susan yang begitu rupawan, Susan menjadi seorang gadis idaman di kampung tempat Susan tinggal. Walaupun Susan sudah selesai menamatkan pelajarannya di pesantren tersebut, tetapi Susan tidak lantas langsung keluar begitu saja. Tapi sebagai rasa terima kasih dia kepada sang kiai yang sudah seperti orang tuanya, Susan mengabdikan diri di pondok pesantren yang sudah mendidik dia sedari kecil. Sehari-hari Susan di pesantren membantu ibu nyai, memasak, beberes, dan sebagainya. Di pondok pesantren tersebut tentu saja apa yang Susan lakukan itu membuat kiai dan bu nyai begitu sayang kepada Susan. Bahkan mereka berdua merasa Susan sudah seperti bagian dari keluarganya sendiri. Susan sudah dianggap seperti seorang anak oleh keluarga pengasuh pondok pesantren tersebut. Susan ini anak sematawayang, dia tak punya saudara sama sekali. Ibu bapaknya di sana pun hanya perantauan pula. Sampai satu waktu di pesantren tempat Susan menimba ilmu, tempat dia mengabdi kepada gurunya, kedatangan tamu dari luar kota. Tamu yang datang itu mengendarai mobil yang dianggap begitu mewah di kampung tempat tinggal Susan. Karena masih jarang para penduduk yang punya kendaraan seperti itu, sang kiai menerima semua tamu yang datang ke pesantrennya tidak pandang bulu. Mau orang kaya kah, orang miskin, semua diperlakukan sama. Dan tak kala pesantren itu kedatangan tamu, maka Susanlah yang selalu bertugas untuk menyambut dan ikut menjamu membantu gurunya. Tamu yang datang adalah sepasang suami istri dengan anak laki-lakinya yang bernama Wanto. Wanto dibawa ke pesantren tersebut untuk menjalani rehabilitasi kenakalan remaja. Wanto yang anak orang kaya di kota, dia terjerumus pergaulan bebas. Hari-harinya dihabiskan menghambur-hamburkan uang orang tuanya, minuman keras, mabuk-mabukan, bahkan tak segan pula main perempuan. Orang tua Wanto yang kebetulan adalah kenalan dari sang kiai, akhirnya membawa Wanto ke pesantren itu. Diserahkan kepada sang kiai untuk dididik agar bisa keluar dari kehidupan malam
yang sudah menjadi rutinitas Wanto. Dan disitulah pertemuan antara Susan dengan Wanto. Selama Wanto di pesantren, dia ditempatkan di sebuah kamar khusus yang agak terisolasi dari kamar-kamar atau asrama santri yang tinggal di sana. Hari-hari awal Wanto tinggal di pondok pesantren, dia menunjukkan sikap pemberontaknya, khas anak muda bandel melawan. Bahkan terkadang Wanto sampai terlibat perselisihan dengan para santri yang menimba ilmu di pesantren itu. Seperti biasa, tepat setelah sholat zuhur, waktunya para santri makan siang. Dari jam 10 Susan beserta Ibu Nyai sudah memasak lauk dan nasi untuk para santri di pesantren itu. Ada ruangan khusus seperti kantin, di mana di kantin itulah para santri mengambil makan, mengantri seperti prasmanan, dan disitulah Susan bertugas memberikan jatah makan. Susan selalu menundukkan kepala, tak kalah memberi jatah ke lawan jenis kepada santri laki-laki. Begitu sedang memberikan jatah makan kepada para santri, tibalah giliran Wanto. Wanto begitu genit tingkah lakunya, begitu norak lah, merasa dirinya paling tampan, paling ganteng di pondok itu. Tak kalah giliran dia, Wanto berani menggoda Susan yang memang cantik parasnya. Susan tidak terlalu mempedulikan. Dia cuek begitu saja dengan godaan-godaan yang dilontarkan mulut busuknya si Wanto. Hari berganti hari, sudah menjadi rutinitas Wanto selalu menggoda Susan dimanapun mereka bertemu. Sampai tak terasa, sudah 50 hari lebih Wanto tinggal di pesantren tersebut. Sifat Wanto mulai berubah karena didikan keras dari sang kiai. Dan ketika kedua orang tua Wanto datang menjenguk, begitu bahagianya dia melihat sang anak berubah. Di mana seumur hidupnya, di mana Wanto yang sudah dewasa, lulus kuliah, tak pernah Wanto mencium tangan kedua orang tuanya. Tapi waktu itu ketika kedua orang tuanya datang ke pesantren, dengan takzimnya, dengan penuh hormat, Wanto mencium tangan ibu dan bapaknya. Hal kecil seperti itu merupakan sesuatu yang begitu besar bagi kedua orang tuanya. Kedua orang tua Wanto pun begitu berterima kasih kepada sang kiai. Waktu itu sore hari, ketika kedua orang tuanya Wanto datang, langsung datang ke kediaman sang kiai. Di sana Susan yang menyiapkan jamuan kepada tamu gurunya itu. Begitu Susan datang menyodorkan makanan, "Pak Kiai, ini siapa?" kata bapaknya Wanto. "Oh, ini santri saya. Dari kecil dia mondok di sini, sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Bagaimana? Apakah cocok?" kata Pak Kiai. Susan tak paham dengan apa yang diucapkan oleh gurunya. Dia hanya diam saja, tak berani beranjak pergi sebelum disuruh oleh gurunya itu. "Orang mana dia, Pak Kiai?" "Orang sini juga. Ibu bapaknya petani di sini. Dia keturunan orang baik-baik." Semakin lama mendengarkan, Susan semakin tak paham apa maksud pembicaraan itu. Sampai begitu lama Susan duduk di sana, barulah Pak Kiai meminta Susan untuk kembali ke belakang, membantu Ibu Nyai. Ternyata orang tuanya Wanto menginap di sana, di rumah Pak Kiai tersebut. Malam hari selepas Isya, Susan dipanggil oleh gurunya. Susan pun langsung menghadap Pak Kiai. "Ada apa, Pak Yai?" "Duduklah nak, tunggu orang tuamu datang." "Loh, bapak sama emak mau kesini Pak Kiai?" "Iya, memang Pak Kiai yang suruh. Ada yang mau Bapak Kiai diskusikan sama kamu dan kedua orang tua kamu." Setengah jam lamanya menunggu, barulah tiba. Dan ternyata yang datang bukan hanya kedua orang tuanya Susan, tetapi kedua orang tuanya Wanto ikut datang pula di pertemuan malam itu. Ternyata isi pertemuan malam itu adalah acuan lamaran dari kedua orang tuanya Wanto kepada kedua orang tuanya Susan. Ternyata sewaktu orang tuanya Wanto datang ke pesantren, Wanto meminta kedua orang tuanya untuk melamar Susan agar jadi istrinya. Wanto jatuh cinta kepada Susan
terlebih ketika orang tuanya mengetahui Susan adalah santri di sana. Bahkan dari kecil mondok di situ, orang tuanya pun setuju. Ditambah para Susan yang cukup cantik. Susan pun begitu kaget begitu tahu dirinya dilamar oleh orang tuanya Wanto, santri yang selalu menggoda dirinya. Dalam hati sebenarnya Susan tidak mau menerima lamaran itu, tapi ya apa daya. Dia seorang anak perempuan, harus menuruti kedua orang tuanya. Orang tua dari anak perempuan punya hak menikahkan anaknya dengan siapapun pilihan mereka. Ya, aturannya memang seperti itu. Terlebih Susan yang paham betul urusan agama dan dia pun hanya berniat untuk beribadah. Tak perlu ada dasar cinta atau asmara. Masalah asmara dan cinta bisa ditemukan di perjalanan pernikahan. Itu prinsipnya Susan. Kedua orang Susan begitu bahagia. Anak semata wayangnya dilamar oleh teman dari kiai yang begitu dia hormati. Akhirnya diterimalah lamaran itu, dan hanya berselang 2 minggu Susan pun dinikahkan langsung oleh kiai yang mendidik dia sedari kecil. Menikahlah Susan dan Wanto, dan pasca menikah selang 3 hari kemudian Susan langsung diboyong oleh Wanto ke tempat di mana kedua orang tuanya. Awal pernikahan Susan melayani suaminya, walaupun tanpa dasar cinta, tapi kecintaan yang didasarkan oleh Susan adalah kecintaan akan aturan agama yang dianut, bukan cinta asmara antara lawan jenis. Karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada gurunya, kepada kedua orang tuanya, membuat Susan menjalani rumah tangga itu. Dia tak mengenal cinta lawan jenis, tak mengenal asmara layaknya muda-mudi. Pernikahan berjalan seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Pekerjaannya hanya melayani sang suami, permintaan, kebutuhan, dan sebagainya dilakukan oleh Susan. Sedangkan Wanto selama menikah dengan Susan, dia tak bekerja karena harta kedua orang tuanya lebih dari cukup untuk membiayai hidup dia beserta Susan. Terlebih Wanto adalah anak tunggal. Tak terasa pula Susan sudah 1 tahun lamanya menikah dengan Wanto. Dia belum dikaruniai anak, sampai satu ketika terjadi musibah besar di keluarganya Wanto, di mana kedua orang tuanya Wanto, usaha yang mereka kelola mengalami kerugian yang begitu besar, yang sampai membuat beberapa harta dan aset-asetnya habis. Usaha yang dirintis bapaknya Wanto mengalami kehancuran karena ketipu oleh rekan bisnisnya. Wanto yang dulu hidup kaya, tak perlu lagi berpikir untuk mencari pekerjaan, mulai susah. Karena terbiasa ingin mendapatkan apapun begitu mudah. Sedangkan pasca orang tuanya bangkrut, Wanto mau tak mau harus bekerja. Mujurnya Wanto, dia diterima di sebuah perusahaan. Waktu itu modal ijazah sewaktu dia kuliah dulu. Akan tetapi disitulah mulai terlihat watak aslinya. Seolah Wanto kembali lagi ke akhlak yang dulu, kelakuan yang dulu. Setiap kali pulang dari bekerja selalu tercium bau alkohol dari mulutnya. Awalnya Susan kaget dengan kelakuan dan kebiasaan suaminya itu. Tetapi apa daya, sebenci-bencinya dia kepada suami, dia tetap harus menghormati. Setiap pulang selalu tengah malam, pulang ke rumah dalam kondisi tubuh sempoyongan. Tiap malam selalu mabuk-mabukan, mabuk dan mabok. Lebih parahnya lagi, Susan dijatah uang belanja begitu kecil. Sedangkan Wanto selalu meminta lauk yang selalu mahal dan selalu pengen enak. Susan pun akhirnya ngutang ke warung, ngutang sana sini untuk mencukupi keinginan suaminya. Yang membayar tentunya kedua orang tuanya Wanto, yang sama-sama sebenarnya sudah hidup kesusahan. Susan berusaha bertahan walau hatinya pedih dengan kelakuan sang suami yang seperti itu. Sampai satu waktu Susan merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ketika bangun tidur, Susan merasa mual. Dia sampai muntah-muntah, kepala agak pening. Apa mungkin masuk angin? Mas, bangun mas, bangun mas. Apaan sih, jam segini udah bangunin?
dengan nada yang begitu kasar. "Mas, tolong Susan mas. Susan pusing mas. Mungkin Susan masuk angin. Kerokin dong mas." "Kamu ini jadi istri manja amat sih. Sudah sana, jangan ganggu aku." Susan yang sedang kesakitan, apa daya. Susan hanya terdiam. Dia keluar dari kamar. Dia duduk di ruang tamu. Tiba-tiba ada yang datang, mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum Susan." "Waalaikumsalam." Begitu dibuka, "Oh ibu sama siapa kesini? Sendirian?" "Mana suami kamu? Masih tidur?" Si Wanto itu dari dulu gak berubah tuh. "Kamu kenapa Susan? Kok kayak pucat gitu?" "Gak tahu Bu, dari tadi bangun tidur Susan tuh kepalanya pusing. Mungkin Susan masuk angin." Susan tak pernah menceritakan keburukan suaminya kepada mertuanya. Tapi mertuanya sangat pengertian. "Maafin anak ibu ya, kalau kamu sakit atau apa kasih tahu ibu, jangan sampai kamu kayak gini. Nanti kalau ada apa-apa ibu juga kan yang sedih," kata ibu mertuanya. Ibu mertuanya itu begitu menyayangi Susan, jauh berbanding terbalik dengan anaknya, si Wanto. Ketika Susan sedang dipijit oleh ibu mertuanya, tiba-tiba mual-mual. Dia pun ke dapur. Terdengar dia muntah-muntah. Ibu mertuanya pun langsung menyusul Susan ke dapur. "Sejak kapan kamu muntah-muntah nak?" "Baru tadi pagi Bu." "Memang kenapa?" "Ikut sama ibu ya." "Kemana Bu?" "Udah ayo ikut aja sama ibu." Ternyata ibu mertuanya mengajak Susan ke bidan. "Loh kok malah ke rumah Bu Bidan Bu?" "Udah periksa dulu yuk, ibu curiga," ucapnya sambil tersenyum. Ketika diperiksa oleh Bu Bidan, ternyata Susan positif hamil. Ibu mertuanya sangat bahagia. Menantu satu-satunya hamil. Sudah lama ia memimpikan menimang cucu seperti orang lain yang begitu senang. Sampai di rumah terlihat Wanto yang sedang asik merokok di depan rumah. "Wanto, kamu tahu nggak? Istri kamu tuh lagi hamil." "Kurang ajar. Udah tahu lagi susah, malah hamil. Nambah beban dong Bu." "Siapa yang mau biayain nanti? Uang aja gaji pas-pasan kok." Melihat kelakuan anaknya seperti itu, ibunya sangat emosi. Setelah itu ia mengajak Susan masuk. "Udah ya San, yang sabar. Gak usah mikirin macem-macem. Jangan hiraukan kata-kata suamimu. Kalau kamu perlu apa, kasih tahu ibu. Jaga kandungan kamu ya nak." "Iya ibu, terima kasih. Nanti ibu kabari orang tua kamu di kampung kalau kamu lagi hamil ya." "Iya bu, nitip doa aja buat ibu sama bapak di kampung." Mertuanya pun hanya tersenyum, tapi dalam hati dia mengutuk kelakuan dari anaknya sendiri yang begitu tak peduli dengan Susan, istrinya. "Jujur sama ibu Susan, apa memang selama ini kelakuan Wanto seperti itu sama kamu?" "Enggak kok Bu, Mas Wanto baik. Mungkin dia lelah aja, banyak pikiran. Kan banyak kerjaan di kantor Bu." Susan tetap berusaha menutupi keburukan-keburukan suaminya. "Oh ya sudah kalau begitu. Kalau Wanto macem-macem, kasih tahu ibu ya," kata ibu mertuanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kandungan Susan semakin membesar. Tak kala usia kandungan Susan menginjak usia 3 bulan, sore itu Wanto yang pulang dari kantor. Mukanya begitu lesu. Pandangannya penuh amarah, seperti yang sudah mendapatkan satu masalah yang begitu besar. Seperti biasa, Susan membukakan pintu, mengambil tas suaminya, langsung masuk ke dalam tanpa membuka sepatu. Dia duduk di ruang tamu, kakinya diangkat ke meja. Dengan kerasnya Wanto berkata kepada Susan untuk membuatkan kopi. Jantung Susan hampir copot saking kagetnya dibentak sedemikian rupa. Dengan tubuh gemetar ketakutan, Susan pun membuatkan kopi untuk sang suami. "Ini mas, kopinya." "Bikin kopi lama amat sih kamu." Susan pun duduk, tubuhnya bergetar, takut dia. Karena sudah berapa hari ini Wanto bersikap begitu kasar dan tak segan main tangan. "Ada apa mas, kok pulang-pulang kayak gitu?"
Lah kamu perempuan tahu apa? Diem aja di rumah, gak usah mikirin suami. Ucapnya sambil mengambil gelas kopi. Bikin kopi gak enak, bikin kopinya lagi. Ucapnya sambil menyiramkan kopi tersebut ke Susan, istrinya yang sedang mengandung. Susan menjadi kepanasan oleh air mendidih. Dalam batin Susan menjerit menangis. Dia begitu sakit hatinya mendapat perlakuan seperti itu dari sang suami. Dia balik lagi ke dapur, bikin kopi lagi. Dibawa lagi ke ruang tamu. Nah ini baru kopi. Kamu ini udah dewasa, udah jadi ibu-ibu. Bikin kopi aja, gak enak. Gara-gara kamu nih bawa sial. Susan bingung. Disebut membawa sial. Apa maksudnya? Maksud Mas apa bilang Susan membawa sial? Ya gara-gara saya nikahin kamu. Ibu bapak bangkrut, saya mesti kerja. Dan hari ini saya baru saja dipecat. Tahu nggak? Ucapnya sambil menoyor kepala Susan. Saya itu baru saja dipecat. Istri membawa sial. Seketika Susan langsung masuk ke dalam kamar. Dia menangis mendapat perlakuan kejam dari suaminya. Ucapan kasar, makian, dan sebagainya masih bisa Susan tahan. Tapi ini sudah keterlaluan. Berani main tangan, bukan hanya sekedar bentakan lagi. Tak sampai di situ. Satu malam pasca suaminya dipecat dari kantor, menjelang maghrib pasti Wanto sudah tak ada di rumah. Selalu pergi entah kemana dan pulang pasti dalam kondisi mabuk. Seperti biasa, kebiasaannya dari zaman di pesantren dulu. Tengah malam di sepertiga malam, Susan selalu melakukan sujud sholat malam. Berdoa kepada Allah yang menciptakan dirinya. Dalam doa-doanya Susan selalu meminta agar suaminya itu Allah rubah kelakuannya. Allah beri hidayah. Waktu itu usia kandungan Susan sudah 5 bulan. Dia di kamar mandi ambil air wudhu. Dia kenakan mukena dan dia sholat di dalam kamarnya. Tak kala Susan sedang sholat, terdengar pintu rumah dibuka. Suaminya pulang. Dari nada suaminya itu sedang mabuk. Susan yang sedang sholat menyadari bahwa sang suami sudah ada di depan kamar tidurnya. Susan yang sedang takbiratul ihram di rakaat kedua sholat tahajudnya. Dia dengan khusyuk membaca bacaan-bacaan sholat. Tiba-tiba, sialan kamu! Ditendanglah Susan yang sedang dalam kondisi takbiratul ihram. Dia sampai tersungkur di atas sajadah. Dia merintih kesakitan. Bukannya bantu suami nyari duit, malah ngapain kamu? Buat apa sholat-sholat? Dia menangis terseduh-seduh, ditendang waktu sholat oleh sang suami yang langsung masuk membuka lemari pakaiannya Susan, mengacak-ngacak lemari mencari sesuatu. Di mana kamu simpan benda itu? Susan langsung berdiri. Jangan mas, jangan diambil mas. Itu buat persalinan, untuk kita mas, untuk anak kita nanti. Persalinan, mas lagi butuh duit, mas mau beli minuman, kata Wanto sambil mengacak-ngacak lemari pakaian Susan. Perhiasan yang dulu jadi mas kawin waktu pernikahan yang rencananya mau Susan jual buat biaya persalinan nanti, diambil semua oleh si Wanto. Susan berusaha melarang, dia berdiri, dia merebut dari genggaman sang suami. Tapi Wanto dengan teganya, dia dorong, dia tendang istrinya itu. Susan hanya bisa menangis sejadi-jadinya di tengah malam itu. Setelah perhiasan diambil, Wanto ngeloyor keluar dengan sepeda motornya. Dia pergi ke tempat di mana Wanto mabuk beserta teman-temannya. Di rumah tersisa Susan yang menangis dengan kelakuan sang suami. Perutnya terasa ngilu, sakit, sambil berdoa dengan derai air mata agar diselamatkan dia dan janin dalam rahimnya. Tak sampai di situ saja, penderitaan sang Susan alami. Tepat di usia kandungan yang ke-7 bulan, pagi-pagi itu suaminya, Wanto, bangun tidur langsung mandi, tidak seperti biasanya. Setelah mandi berganti pakaian, begitu rapi. Lalu dia panggil istrinya.
Susan, mandi, ganti baju, ikut dengan Mas. Mau kemana Mas? Udah jangan banyak tanya, ikut aja, mandi sana dulu. Dia mandi, ganti pakaian. Dia sangka mungkin mau diajak berkunjung ke rumah ibu bapaknya. Mau kemana Mas? Udah ayo ikut aja. Susan hanya menurut. Dia dibonceng dengan motor suaminya, pergi entah kemana. Ternyata Susan dibawa ke suatu rumah. Pak Proto, ini Pak, pembantu yang nanti kerja di tempat Bapak. Nanti tiap sore saya bawa pulang. Oh iya Mas Wanto, makasih Mas. Memang nih di rumah istri lagi sakit, saya perlu orang untuk nungguin istri saya tiap hari. Kan saya di kantor terus Mas. Iya Pak Broto, pokoknya nih perempuan, ini wah yang namanya pekerjaan rumah bagus Pak Broto. Tapi Mas Wanto, dia kan lagi hamil, apa tak apa-apa? Gak apa-apa, kuat dia mah, tenang aja Pak, pokoknya semuanya beres. Ternyata Susan dipekerjakan menjadi pembantu. Ini dia lagi hamil, disuruh kerja jadi pembantu. Dianya malah santai-santai aja. Susan pun tak berdaya, dia hanya mengikuti apa yang jadi keinginan sang suami. Untungnya ibu majikannya, istri dari Pak Broto, begitu baik kepada Susan. Susan tidak diperbolehkan bekerja terlalu berat di rumah itu. Karena Susan bukan seorang pembantu. Di sana tugas Susan begitu ringan, hanya menemani si majikan yang sedang sakit. Dan kepada si majikannya itulah Susan mencurahkan keluh kesah kehidupannya yang selama ini dia tahan sedemikian rupa. Itu pun karena dia didesak oleh sang majikan yang bertanya-tanya kenapa Susan yang sedang hamil besar mau bekerja jadi pembantu. Awalnya Susan tak mau berucap jujur, tapi karena didesak dan didesak terus, akhirnya Susan menangis dan menceritakan kepahitan hidup rumah tangga dengan Wanto. Iya Bu, saya istrinya Mas Wanto. Ya Allah ya Robbi San, ibu kira kamu itu tetangganya si Wanto yang katanya lagi butuh pekerjaan. Tega banget suami kamu, dia asik sendiri di rumah, kamu disuruh kerja. Ya Allah ya Robbi, kasihan sekali kamu. Yang sabar ya Susan. Iya Bu. Ibu majikannya itu begitu sayang kepada Susan. Teringat dia sewaktu dulu seumuran Susan, awal-awal menikah, mengalami kesengsaraan pula dengan sang suami. Tapi mereka berdua selalu bahu-membahu untuk selalu menyemangati, saling mengisi, jauh berbeda dengan Wanto dan Susan. Aktivitas Susan pun berubah. Pagi pergi ke rumah ibu majikannya, istrinya Pak Broto. Sore dijemput oleh Wanto. Setiap kali pulang Susan selalu dibekali makanan untuk makan di rumah. Dan dengan santainya Wanto memakan makanan hasil kerja keras istrinya. Waktu gajian di akhir bulan, karena sayang sama Susan dan kasihan, dia diberi gaji yang lumayan besar. Dengan alasan untuk bantu beli vitamin janin yang ada dalam rahimnya. Susan begitu berterima kasih, tapi begitu sampai di rumah, baru turun dari motor, dirampasnya tas yang dibawa oleh Susan. Dibuka amplop yang berisi uang gajian Susan. Wanto tertawa kegirangan. Malam itu Susan yakin suaminya itu pasti lagi mabuk di sebuah warung. Warungnya masih di lokasi kampungnya. Sampai satu malam di mana Susan merasa perutnya begitu sakit. Mas Wanto, tapi Wanto tidak di rumah. Susan pun berusaha bangkit dari ranjang tempat tidurnya. Dia keluar mencari-cari sang suami. Dicari-cari di dalam rumah, tapi nihil. Susan yakin kalau Wanto pasti lagi di warung remang-remang, sedang minum minuman keras dengan teman-temannya. Perutnya begitu sakit, tapi Susan sudah tak tahan lagi. Dia pun keluar dari rumah, tertatih berjalan menemui suaminya. Tengah malam itu suasana kampung begitu sunyi. Susan berjalan tertatih-tatih. Tangannya bertumpu ke pagar-pagar rumah, ke pohon-pohon sepanjang jalan menuju ke warung remang-remang, tempat suaminya menghabiskan waktu. Sambil meringis menahan rasa sakit, Susan berjalan terus menemui sang suami. Terdengar dari kejauhan,
suara hingar-bingar musik, dan gelak tawa laki-laki dan perempuan. Ya, disitulah tempat minum-minum dan para PSK mangkal tiap malam. Susan terus meringis kesakitan. Dia terus berjalan dan berjalan. Begitu tiba di depan warung, begitu banyak orang. Ada yang sedang main kartu, ada yang sedang berjudi sambil minum minuman tentunya. Dan suaminya lagi asik minum, menenggak sebotol miras, sambil merangkul seorang perempuan, tertawa-tawa bahagia. Susan yang menahan rasa sakit di perutnya, berjalan mendekat sang suami. Mas Wanto. Awalnya Wanto tak sadar kalau Susan memanggil-manggil di sebelah kanannya, sampai si perempuan malam yang sedang dirangkul oleh Wanto. Apa sih? Tuh istrimu. Ngapain kamu kesini? Suaranya keras, membuat yang lain pada diam. Tok, jangan kayak gitu Tok, itu istri kamu, lagi hamil gede, siapa tahu dia mau ngelahirin, kata si penjaga warung. Alah, jangan ikut campur Mang, kamu ini, pulang sana, bikin malu aja, kata si Wanto sambil mendorong istrinya. Susan yang kesakitan pun jatuh limbung. Dan ketika dia jatuh, terlihat jelas darah dan air ketuban. Tok, istri kamu Tok, mau ngelahirin, kata si pemilik warung. Dia kasihan melihat Susan. Akhirnya si pemilik warung mendekati Susan dan membantu Susan yang kesakitan. Sedangkan Wanto hanya santai-santai saja sambil ngerokok dan minum minuman keras. Mabuk dia. Alah udah biarin aja, biarin, ngapain sih? Susan meringis kesakitan, dibantu oleh ibu warung dan si perempuan PSK yang sedang dirangkul Wanto. Dia punya hati nurani juga sepertinya. Dia samperin istrinya, dibantu. Kamu ini Tok, jadi laki-laki, kamu gak ada tanggung jawabnya. Alah, kamu perempuan lacur, tahu apa itu? Dia hanya geleng-geleng kepala. Akhirnya Susan dibantu si pemilik warung dan beberapa orang laki-laki sedang main kartu beserta para PSK. Susan dibawa pulang, tapi diantar ke rumah Pak RT di lingkungan tempat tinggalnya Susan. Perempuan dengan pakaian aneh-aneh dan para laki-laki yang berbau minuman keras dari mulutnya. Loh, kok ini kenapa Bu Susan? Ini Bu Susan mau melahirkan. Loh, suaminya mana? Semuanya geleng-geleng kepala. Astagfirullahaladzim. Susan dibantu oleh Bu RT langsung diantar ke rumah sakit yang kebetulan tak terlalu jauh dari kampung tersebut. Susan merintih kesakitan, menahan kontraksi. Pak RT begitu geram dengan semua yang terjadi. Marah. Dia tak menyangka si Wanto kelakuannya sampai seperti itu. Dia dan istrinya hanya meminta Susan untuk bersabar dan selalu berharap bahwa nanti semua akan berubah. Sampailah di rumah sakit, Susan langsung dibawa ke ruang bersalin. Pak RT kenal betul dengan ibu bapaknya Wanto. Dia langsung menghubungi bapak ibunya Wanto malam itu juga. Setelah mengantarkan Susan ke rumah sakit dan sejam kemudian, ibu mertuanya beserta ayah mertuanya langsung datang ke rumah sakit. Pak RT menceritakan semuanya. Sampai kedua orang tua Wanto menangis terisak. Mereka menyesal tak bisa melindungi menantunya sendiri. Tapi Susan dengan lapang dada memaafkan apa yang dilakukan oleh Wanto kepada dirinya dan meminta kepada ibu mertuanya agar jangan memarahi Wanto. Ya Allah Nak, mulianya seorang perempuan seperti kamu. Suasana di dalam ruangan itu begitu haru penuh tangis. Bahkan ketua RT yang ikut mendengarkan dari tadi beserta istrinya tak kuasa lagi membendung air mata mereka. Mereka menangis. Tapi sayang, keadaan Susan memburuk. Di sela-sela nafasnya yang semakin memburuk, dia memegang tangan ibu mertuanya. Susan mengatakan sesuatu. Bu, Susan titip anak Susan ya Bu. Sudahlah, jangan bicara macam-macam. Kamu yang kuat Nak. Susan pun hanya tersenyum. Dia menoleh ke ibu mertuanya. Jaga anak saya ya Bu, jaga anak Susan. Iya Susan, ibu akan jaga. Tentunya denganmu juga. Ibu sangat sayang kamu Nak. Jangan bicara seperti itu. Kita rawat bayi ini bersama-sama ya Nak.
Susan pun tersenyum. Dia membalikkan kepala. Ada sentakan nafas yang begitu kuat. Dan seketika, tangan Susan terkulai. Mata perlahan terpejam. Bibirnya tersenyum begitu indah. Tentu saja, hal itu membuat ibu mertuanya dan semua yang ada di situ panik. Lalu Pak RT dengan cepat keluar, memanggil suster. Ketika itu Susan belum sempat melahirkan, karena masih menunggu pembukaan dan dokternya juga belum datang. Diceklah kondisi Susan oleh suster dan ternyata Susan telah meninggal dunia. Di situ semua orang histeris. Ibu dan bapak mertuanya sangat menyesal. Dia menangis sejadi-jadinya. Ya, dini hari itu Susan meninggal di depan ibu dan bapak mertuanya. Meninggal dengan anak yang masih dalam kandungannya. Tapi Susan begitu tabah. Dia menyambut maut, menyambut kematiannya dengan senyum begitu bahagia. Seolah itulah yang Susan cari, kematian yang akan menjadi penutup kesengsaraannya, penderitaan dalam hidupnya bersama Wanto. Ibu mertuanya itu menjerit-jerit, menangis, tak menyangka menantunya meninggal membawa cucu yang belum sempat lahir ke dunia. Akhirnya pagi-paginya, Susan pun diiringi dengan tangis ibu bapak mertuanya dibawa pulang ke rumah kediaman Susan. Begitu sampai di rumah, korden masih tertutup rapat. Motor Wanto terparkir di halaman. Bapaknya emosi melihat kelakuan anaknya yang seperti itu. Turun dari mobil, bapaknya yang sudah tua itu. Dia gedor pintu rumah anaknya. Sambil teriak-teriak, dia gedor, dia tendang, sampai keluarlah Wanto. Apa sih, pagi-pagi bikin ribut aja? Lalu Wanto jatuh tersungkur. Kondisi dia masih mabuk akibat minuman semalam. Di situ bapaknya semakin emosi. Dia pukuli anaknya, dia maki-maki. Dia pukuli sampai babak belur. Tapi dipisah oleh Pak Ketua RT. Sabar Pak, sabar. Kasihan Susan Pak, kasihan Susan. Sudahlah, kita urusi dulu Susan. Masalah Wanto itu belakangan. Wanto masih meringis kesakitan, di pojokan, babak belur. Darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Loh, kenapa itu Susan? Kok digotong Pak? Bapaknya sangat geram. Dasar anak setan. Tak lama kemudian terdengar suara pengumuman dari toa masjid mengabarkan tentang kematian Susan. Seperti tak ada penyesalan, tak ada rasa sedih. Istri yang sedang mengandung darah dagingnya meninggal setelah dipukuli oleh bapaknya. Dia berjalan melenggang begitu saja masuk ke dalam kamar. Ibu dan bapaknya hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan anaknya yang seperti itu. Warga pun tak lama datang berduyun-duyun ke kediaman Susan, membantu ibu bapak mertuanya Susan mengurus jenazah Susan. Dan saat itu pula kedua bapak ibu Susan datang setelah disusul oleh orang suruhannya mertuanya. Begitu mengetahui anak yang meninggal, ibu bapaknya menangis terseduh-seduh, memeluk jenazah anaknya untuk terakhir kalinya. Setelah diurus, dikafani dan sebagainya, Susan pun langsung dikebumikan. Wanto tak ikut ke kuburan, dia asik malah tertidur di kamar. Betul-betul biadab, tak layak hidup manusia seperti itu. Lebih hina dari seekor binatang. Pasca penguburan jenazah Susan terjadi sesuatu yang menggemparkan, menggegerkan kampung. Kematian Susan menjadi buah bibir di kampung. Hampir semua ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang berkerumus atau sedang nongkrong di pinggir jalan selalu membicarakan dan membahas tentang kematian Susan yang akibat dari keteledoran dan kelakuan Wanto suaminya sendiri. Kabar pun menyebar dari mulut ke mulut, tentunya selalu ditambah-tambahi. Sampai Wanto begitu keluar dari rumah waktu itu, dia bingung, terheran-heran dengan kelakuan warga kampung di situ yang seperti nampak jijik ke arah dirinya. Malam ini, malam setelah kematian Susan, ada sesuatu yang terjadi di kampung. Di kampung-kampung sudah menjadi kebiasaan warga selalu bergiliran meronda, menjaga keamanan kampung mereka, termasuk di kampung itu. Seperti biasa, malam itu ada 3 orang laki-laki yang giliran ronda, sedang jaga di pos ronda sambil asik bermain kartu.
Dan tak lupa membahas tentang gosip paling hangat di kampung mereka, kematiannya Susan. Kasihan ya si Susan, padahal orangnya tuh baik, soleh, tapi ya suaminya kayak setan. Ya juga ya Jang, tapi ya itu kan rumah tangga orang. Iya juga sih, tapi kan kita juga sebagai tetangga harus bisa membantu. Kalau kita tahu sebelum-sebelumnya kan, bisa saja nyawa si Susan tertolong. Tapi biasanya kan kalau perempuan hamil meninggal katanya jadi kuntilanak ya. Ah, jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Kalau kejadian beneran gimana? Kita juga yang repot. Tapi dengar-dengar di kampung sebelah juga katanya dulu pernah ada yang meninggal, lagi lahiran jadi kunti. Ah, mana mungkin, jangan macem-macem kau ini. Sedang asik main kartu, tiba-tiba terdengar suara jerit bayi. Bentar-bentar deh. Kalian denger nggak? Apaan coba? Coba dengar, kayak suara bayi nangis. Mereka langsung terdiam mendengarkan. Setahu saya sih nggak ada lah. Setahu saya di sini nggak ada yang baru lahiran deh. Lah terus bayi siapa? Mereka mulai berdiri. Waduh, jangan-jangan apa? Jangan macem-macem kamu Tapi siapa dong? Di kampung kita kan nggak ada yang punya anak bayi. Sepanjang mereka bercerita, suara tangis bayi tak berhenti terus terdengar. Apa kita yang salah dengar ya? Nggak mungkin, kita bertiga salah dengar. Jelas-jelas itu suara tangis bayi. Aku jadi penasaran, jangan-jangan ada orang yang buang bayi di kampung kita. Waduh, gimana dong? Udah yuk, kita cari yuk. Mereka bertiga pun sepakat. Mereka bertiga keluar dari pos ronda, membawa senternya masing-masing, mencari-cari sumber suara tangisan bayi itu. Suara itu terus terdengar, tangisannya menggema di tengah malam. Dan ternyata bukan hanya mereka bertiga yang mendengar suara jerit tangis bayi. Ketika para peronda itu melewati beberapa rumah, tiba-tiba para penghuni rumah pun keluar. Kang, itu anak siapa sih yang nangis? Dari tadi. Makanya nih kita juga lagi nyari, kan di kampung kita nggak ada yang punya anak bayi. Iya ya, tapi kita semua pada denger loh. Dari rumah yang mereka lewati, mereka pada keluar, ikut bersama para peronda, mencari sumber tangisan bayi itu. Akhirnya yang tadinya 3 orang, sekarang bertambah banyak. Hampir semua laki-laki penduduk kampung keluar dari rumah, ikut dengan rombongan para peronda, mencari-cari keberadaan suara tangisan bayi yang sudah hampir 1 jam tak berhenti. Seolah tangisan bayi itu tangisan meminta tolong kepada para warga yang lelap dalam tidurnya. Semua para penghuni rumah mendengar, tua muda, laki-laki perempuan, mendengar suara tangisan bayi yang begitu menyayat hati warga. Semakin lama dicari, ternyata arah tangisan bayi mengarahkan mereka semua ke kuburan. Ini kan jalan ke kuburan. Siapa yang buang bayi di kuburan? Kata salah satu warga. Pak RT pun terheran-heran. Iya ya, ini kan jalan ke kuburan. Masa iya sih ada bayi di kuburan? Tapi suaranya begitu jelas Pak RT dari arah kuburan. Akhirnya mereka pun sepakat masuk ke kuburan, mencari-cari sumber tangisan bayi itu. Begitu masuk ke dalam kuburan, makin jelas nih suaranya. Ayo cari. Dari satu kuburan ke kuburan yang lain, kuburan-kuburan umum disisir oleh warga, mencari-cari sumber tangisan bayi yang sedari tadi terus berbunyi, terus terdengar. Sambil mengarah ke sebuah kuburan baru, bunganya saja masih segar, tanahnya pun masih merah, dan kuburan itu adalah kuburannya Susan. Akhirnya semua warga pun langsung mendekat. Semua orang terdiam, tak kalah mengetahui dan mendengar sendiri dengan telinga mereka. Memang betul suara jerit bayi berasal dari kuburannya Susan. Akhirnya Pak RT pun menyuruh warga untuk pulang, membawa cangkul, dan tak lupa untuk melapor ke imam masjid agar ikut ke sana. Selang setengah jam kemudian, 3 orang warga datang kembali bersama seorang laki-laki yang memakai kain sarung, kaos putih, imam masjid di kampung tersebut. Begitu sampai di kuburan, Pak Ustadz pun menyuruh 3 orang warga tadi untuk membongkar kuburannya Susan.
Kuburan pun dibongkar. Dan selama proses pembongkaran kuburan, bayi masih menangis. Dan begitu cangkul mengena potongan kayu penutup jenazah, langsung berhenti dan perlahan mulai membuka potongan-potongan kayu. Begitu potongan kayu terbuka, semua orang kaget, menganga. Pak Ustadz dan semua warga pun mengucapkan kalimat tasbih. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sambil dia langsung turun. Apa yang di hadapan semua orang warga? Seorang bayi perempuan sedang dipeluk oleh jenazahnya. Dipeluk oleh jenazahnya Susan. Si bayi dalam pelukan jenazah ibunya terus menangis. Lalu dengan hati-hati, Ustadz pun mengangkat bayi itu yang sedari tadi menangis. Lalu diterima oleh warga yang di atas. Semua orang terdiam menatap kejadian langka seperti itu. Dan lebih anehnya, bayi dalam kondisi bersih. Tali ari-arinya sudah terpotong rapi, tak ada bercak darah sama sekali. Dan perut Susan yang menggelembung sudah kempes seperti orang telah melahirkan. Dan yang membuat warga takjub, Susan tersenyum, bibirnya tersenyum, yang begitu menenangkan. Tak kalah beberapa orang warga di atas menangis. Melihat kejadian itu, semua orang mengucapkan takbir, memuji kebesaran Allah. Lalu kuburan pun ditutup kembali. Dan si bayi dibawa oleh ketua RT pulang ke rumah, dirawat oleh Bu RT. Dan beberapa ibu-ibu di kampung, sedangkan si Wanto suaminya, sore hari tak ada di rumah. Waktu itu entah pergi kemana dia. Bahkan Pak RT menyuruh satu orang warga untuk pergi ke warung remang-remang, mencari keberadaan Wanto. Tapi kata orang dia tidak di sana. Setelah itu Pak RT menyuruh salah satu warga untuk menemui ibu dan bapaknya Wanto, kakek nenek dari bayi itu. Dan pagi-paginya datanglah ibu bapaknya Wanto, seolah tak percaya mendengar kabar dari orang yang diutus oleh Pak RT. Tapi begitu sampai dan melihat jelas seorang bayi yang wajahnya begitu mirip dengan almarhumah menantunya, dia menangis dan langsung memeluk cucunya. Ya Allah, begitu agung dirimu. Mereka menangis, teringat akan menantunya. Teringat akan semua perkataan menantunya di rumah sakit, meminta untuk sang mertua merawat anaknya. Dia menangis, dia gendong penuh kasih sayang cucunya itu. Lalu dia berterima kasih kepada Pak RT dan warga yang ada di sana. Lalu mereka menanyakan tentang keberadaan Wanto. Tapi Ibu Wanto tak peduli dengan anaknya, mau hidup ataupun mati, yang penting cucunya selamat dan ada dalam gendongannya. Cucunya pun dibawa pulang. Bayi perempuan yang begitu manis diberi nama Arini. Arini kecil dibawa pulang oleh neneknya. Setelah sampai di rumah neneknya, ia pun meminta suaminya untuk mengabari hal itu kepada besanya, ibu bapaknya Susan. Dan memang hari itu juga ibu bapaknya Susan datang ke kediaman besanya. Begitu senang, walaupun kejadian yang menyertai lahirnya cucunya itu begitu penuh misteri. Tapi mereka semua percaya bahwa itulah bukti keagungan Allah yang mereka sembah. Tak ada yang mustahil baginya. Kepedihan akan kematian Susan anaknya dan menantu mereka terobati. Dengan hadirnya cucu mereka, mereka merawat Arini bersama-sama. Arini, bayi itu setiap malam selalu ditidurkan di kamar neneknya. Begitu sayang mereka kepada cucunya. Tak masalah anaknya, si Wanto, mau mati sekalipun. Siapapun yang berani menyakiti cucunya, dia berjanji akan membalas berkali-kali lipat. Itulah yang ditekan dalam hati kakek dan neneknya. Ketika itu tepat jam 9 malam, Arini rewel, terus-terusan menangis, tapi tanpa air mata. Yang sebenarnya wajar untuk bayi umuran seperti itu. Tapi di kampung itu, hal selalu dikaitkan dengan mitos, datangnya setan. Neneknya begitu panik, sampai memanggil sang suami untuk membantu menenangkan sang cucu. Hanya setelah beberapa lama bergantian digendong oleh kakek dan neneknya, barulah Arini tenang dan tertidur, tidak menangis lagi. Arini pun ditidurkan di ranjang bayi di samping ranjang neneknya. Neneknya yang sudah kelelahan dari pagi merawat sang cucu,
Dia pun tertidur dan tengah malam begitu dia bangun, cucu mereka yang ditidurkan di ranjang bayi tak ada di samping mereka. Ranjang dalam keadaan kosong. Bayi itu belum bisa merangkak, tapi tiba-tiba hilang, membuat kakek dan neneknya begitu panik, mencari-cari keberadaannya. Tapi ketika kakek dan neneknya ke dapur, "Pak, dengerin deh." Dia terdiam dan memfokuskan telinganya. Samar-samar terdengar suara perempuan sedang bernyanyi dengan suara yang begitu pelan. Siapa yang nyanyi-nyanyi tengah malam gini ya, Pak? Jangan-jangan. Mana mungkin sih, Mah? Ayo kita cek dulu, kita lihat. Dengan mengendap-endap, kakek dan neneknya keluar dari rumah mencari-cari sumber suara. Begitu tiba di luar rumah, tepat di belakang rumah yang masih merupakan tanah kosong, banyak ditumbuhi pepohonan. Mereka mendengar suara nyanyian semakin jelas, disertai dengan hembusan angin, seolah anginlah yang menyampaikan suaranya kepada kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya merasakan sesuatu yang tak wajar. Tak mungkin tengah malam buta seperti itu ada perempuan bernyanyi di kebun belakang rumah mereka. Akhirnya mereka berdua memberanikan diri karena khawatir terjadi sesuatu. Semakin mereka berjalan mengendap-endap, semakin terdengar jelas suaranya. Dan seketika mereka terpaku ke sebuah pohon rambutan tepat di tengah-tengah kebun belakang rumahnya. "Itu siapa, Mah?" Ia melihat dengan jelas seorang perempuan, rambutnya panjang, berpakaian putih, seperti sedang menimang-nimang seorang bayi, sambil menyanyikan lagu daerah Sunda yang biasanya dinyanyikan oleh anak-anak. Suaranya terbawa angin, merdu, tapi lebih menyeramkan. Perempuan itu terus menyanyi, membelakangi kakek dan neneknya. Mereka berdua begitu ketakutan. Di dalam hati, bentuk tubuh perempuan itu sama persis seperti Susan, menantunya. Akhirnya sang kakek memberanikan diri, berjalan mendekat ke arah si perempuan itu. Badannya gemetar, dia berjalan mendekat, mengendap-endap, tanpa menimbulkan suara. Dan begitu tiba tepat di belakang si perempuan itu yang masih asik menimang-nimang bayi, tiba-tiba gerakannya berhenti. Hal itu membuat kakek Arini panik. Dia tahu sosok perempuan itu sudah sadar akan keberadaan dirinya. Sedangkan neneknya di belakang menyaksikan terdiam, tak berani bergerak sama sekali. Dengan terbata-bata, "Ini kamu, Susan? San, ini kamu?" Perempuan itu terdiam. Lalu tiba-tiba perempuan itu yang masih menggendong sesuatu, perlahan dengan rambut hitam yang menjuntai panjang, berbalik menghadap ke arah kakek Arini. Seketika itu ia kaget. Jelas sekali yang ada di hadapannya adalah Susan yang sedang menggendong Arini. Susan menangis. Walaupun bapak mertuanya takut setengah mati, tapi ia terus memberanikan diri. "Tenanglah anakku, bapak dan ibu akan merawat cucu kami dengan baik. Kembalikan anakmu itu. Tak baik malam-malam begini anak bayi ada di luar," kata bapak mertuanya sambil perlahan mendekat, mau mengambil Arini yang ada dalam gendongan arwahnya Susan. Tapi dia terus menangis dan bergerak mundur, seolah menjauh dari bapak mertuanya. Tak ada kaki yang melangkah, tapi tubuhnya seolah terbawa angin. Mundur, menjauh dari kakeknya Arini. Dia bergerak menjauh dan terbang hingga di sebuah pohon. Duduk sambil terus menimang-nimang bayinya, bayi perempuan itu. Susan menangis, tapi di sela-sela tangisnya diikuti dengan suara tawa yang begitu menyeramkan, membuat bulu kuduk bapak dan ibu mertuanya merinding. Rasa takut semakin kental hinggap di hati dan pikiran kakek dan neneknya Arini. Tapi tiba-tiba perempuan yang sosoknya seperti Susan berdiri di atas pohon yang tadi dia duduki, sambil menggendong yang disangka adalah cucunya, Arini. Ia terbang menjauh dan pergi dari hadapan kakek dan neneknya Arini. Jelas saja mereka berdua pun menjerit melihat sang cucu dibuat terbang oleh sosok arwahnya Susan.
Di tengah jeritan ketakutan, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari rumah mereka. Seketika mereka sadar bahwa suara tangisan bayi itu adalah tangisan Arini dari dalam kamar tempat tidur mereka. Sampai di depan rumah, kakek dan neneknya berjalan perlahan masuk. Memang betul, Arini lah yang menangis dari dalam kamar mereka. Mereka berjalan perlahan-lahan dan begitu tiba tepat di depan kamar, mereka kaget bukan main. Mereka berdua melihat perempuan tadi yang wajahnya seperti Susan sudah berdiri di samping ranjang bayi, seolah-olah menidurkan Arini yang menangis di ranjang goyang. Kakek dan neneknya hanya terdiam, takjub melihat kejadian itu. Lalu tiba-tiba sosok perempuan yang wajahnya seperti Susan perlahan berbalik, menghadap ke bapak dan ibu mertuanya. Dengan suara yang lemah, sayup dia berkata-kata, berpesan untuk merawat anak semata wayangnya. Dan setelah itu, sosoknya perlahan mundur tanpa langkah sampai ke dinding kamar. Wujud yang tadinya padat mulai terlihat transparan, seperti menembus tebalnya dinding rumah mereka, dan menghilang disertai bau kembang kenanga. Kejadian itu terekam jelas di kakek dan neneknya Arini. Mereka hanya saling pandang, bertatap mata, seolah saling meyakinkan apa yang mereka saksikan malam itu adalah kenyataan. Bukan hanya ilusi semata, tapi betul-betul nyata bahwa Susan, almarhum menantu mereka, datang mengunjungi Arini. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.